wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Nurul Amal, ambil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, Bang Mukhtar, para asatidzah, Ustaz Haji Muhammad Nasir, Ustaz Haji Solehin, dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Marah Labid. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang doa Nabi Ibrahim yang antara lain adalah doa untuk generasi sesudahnya. Ini membuktikan bahwa doa orang tua itu bisa langsung dan terus untuk anak-anak, cucu-cucu, bahkan untuk cucunya cucu dan generasi seterusnya. Boleh jadi kita yang ada di sini sekarang ini adalah hasil doa dari kakek kita dulu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa doa Nabi Ibrahim kemudian Allah kabulkan dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yarham Kiai Bisri Mustafa bahkan dalam satu pengajiannya mengatakan bahwa Nabi Muhammad nggak bakal jadi nabi. cara beliau, sebagaimana gaya beliau, leluconnya, Nabi Muhammad nggak bakal jadi nabi kalau Nabi Ibrahim nggak doain. Walaupun memang itu sudah dalam ilmunya Allah, sudah di alam azali memang sudah diatur seperti itu. Tapi memang barokah dari doanya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kemudian menjadi nabi dan menjadi bahkan penutup seluruh nabi yang merupakan penyempurna dari ajaran-ajaran Allah sebelumnya. Di ayat yang berikut ini, surah Al-Baqarah ayat 129, kita akan melihat doa Nabi Ibrahim yang nanti Allah kabulkan dengan hadirnya Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Rabbana, ya Tuhan kami, ib'ats wab'ats fihim, dan juga utuslah dalam mereka, maksudnya ai fi dzurriyyatina, maksudnya dalam keluarga kami, keturunan kami, utuslah dalam keturunan kami rasulan, seorang utusan, minhum, dari mereka, ai min anfusihim, maksudnya dari diri mereka. Wahwa, dan yang dimaksud Rasul, seorang utusan itu adalah An-Nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika, dan sebab itu, qala, berkata Nabi Muhammad bersabda, ana da'watu Abi Ibrahim. Ini sabda Rasul. Nabi Muhammad bilang, saya da'watu Abi Ibrahim, saya adalah doanya bapak saya yaitu Ibrahim. Saya adalah barokah dari doa bapak saya Ibrahim. Akhrajahu Ahmad min haditsil Urbad bin Sariyah wa ghairuhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan selain Imam Ahmad. Ini doa yang pertama Nabi Ibrahim minta, ya Allah, angkatlah, ya Allah, utuslah seseorang dari keturunan kami sebagai Rasul, sebagai seorang utusan. Ini yang tadi di awal sempat kita singgung, bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah doa dari Nabi Ibrahim. Kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, ana da'watu Abi Ibrahim, saya adalah doanya Ibrahim, ayah saya atau moyang saya. Saya adalah doa dari Ibrahim, ayah saya. Yatlu alaihim, rasulan yang apa? Rasulan yatlu alaihim, yang membacakan atas mereka ayatika, akan ayat-ayatmu. Maksudnya ayyudzakiruhum, mengingatkan mereka, bil ayati, dengan ayat-ayat, wa yad'uhum, dan mengajak mereka ilaiha, kepada ayatika, wa yahmiluhum, bisa juga wa yuhammiluhum, dan membebankan mereka, wajibkan mereka, alal imani biha, untuk beriman, biha, kepada ayatika. Rasul yang punya sifat, diantara lain sifat Rasul itu adalah membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan ayat-ayat Allah yang fungsinya untuk mengingatkan orang-orang pada masanya dan juga tentunya orang-orang setelahnya seperti kita ini. Diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maksudnya dengan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, dengan ketentuan-ketentuan Allah. Memang fungsi dari tugas dari seorang Rasul itu yang pertama adalah membacakan ayat
atau membacakan firman-firman dan perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada Rasul itu untuk disampaikan langsung kepada umatnya. Sebagaimana kita tahu beda antara Rasul dengan Nabi. Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Kalau Nabi menerima wahyu dari Allah tapi tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Maka Rasul itu pasti menyampaikan wahyu atau pasti membacakan ayat-ayat Allah. Ini tugas Rasul yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, dan Rasul itu mengajarkan kepada mereka alkitab akan kitab. Maksudnya ya'muruhum bitilawatil kitab, yaitu Rasul menyuruh mereka untuk membaca kitab. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka ma'aniyal kitabi, akan makna-makna kitab, wa haqa'iqahu, dan hakikat-hakikat kitab, wal hikmata, dan juga mengajarkan akan hikmah. Apa itu hikmah? Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al hikmatu, bermula yang namanya hikmah itu sunnatu Rasulillah, adalah sunnah Rasul atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaulu Qatadah, dan itu adalah pendapatnya Imam Qatadah. Tugas Rasul yang berikutnya, pertama tadi tugas Rasul adalah membacakan ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua yaitu mengajarkan dua hal. Yang pertama mengajarkan Alkitab, yaitu mengajarkan Al-Quran, baca Al-Quran. Kayak kita lagi baca Al-Quran kan ini, lagi ngaji Al-Quran, kita lagi coba memahami apa yang dikandung dalam Al-Quran. Maka Rasul bertugas untuk mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran. Dibaca Al-Quran dalam zikiran-zikiran, dibaca Al-Quran dalam rangkaian tahlil, dibaca Al-Quran dalam acara-acara seperti 7 bulan. Ini memang diajarkan oleh Rasul. Rasul menyuruh umatnya untuk membaca Al-Quran, dan tentunya bukan hanya sekedar membaca, tapi juga memahami makna-makna dari Al-Quran itu, ma'ani Alkitab, maknanya. Yang kedua selain mengajarkan Al-Quran, yaitu mengajarkan hikmah. Hikmah di sini Syekh Nawawi Bantani mengutip pendapat Imam Syafi'i. Yang dimaksud dengan hikmah di sini, kalau Alkitab itu Al-Quran, hikmah yang dimaksud adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang sering disandingkan antara Alkitab dengan hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul mengajarkan kepada umatnya Al-Quran atau kitab dan juga hikmah. Namun hikmah di sini macam-macam pendapat ulama, macam-macam pendapat para ahli tafsir. Yang di sini yang dikutip yaitu yang namanya ulama. Yang dimaksud dengan ulama, yang dimaksud dengan hikmah, maksudnya yang dimaksud dengan hikmah itu adalah sunnah Rasul. Menurut Imam Jalalain di tafsir Jalalain itu, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kemudian dapat pahala. Dapat nggak? Kelihatan nggak pahalanya? Berapa kilo? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan yang namanya pahala. Kalau kita rajin baca Quran, padahal pahala itu nggak kelihatan, itu berarti kita termasuk orang yang percaya hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sholat ada pahalanya. Seberapa gede pahalanya? Nggak kelihatan, gaib. Kita yakin, kita jalanin itu terus, berarti kita termasuk dalam surat Al-Baqarah yang ayat yang kedua itu, bahwa itu adalah tanda-tanda orang-orang muttaqin. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita percaya bahwa itu ada pahalanya. Ini termasuk yang hikmah. Nah, al-hikmah di sini adalah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau meskipun ada pahalanya tanpa memahami maknanya, tapi lebih bagus lagi kalau mengetahui maknanya. Mengetahui maknanya inilah yang disebut dengan hikmah. Mengetahui makna sekaligus mengetahui hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Para Rasul termasuk Nabi Muhammad selain mengajarkan Al-Quran, itu juga mengajarkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan hikmah adalah hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa hikmah
itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan, ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya hikmah. Bukan hanya sekedar tahu, tapi dia juga mengamalkan. Itu namanya hikmah. Nabi atau Rasul ini juga mengajarkan bagaimana cara kita mengamalkan ilmu. Itu yang namanya hikmah, yaitu mengamalkan ilmu sesuai dengan pengetahuannya. Kemudian Rasul itu wa yuzakkihim, dan dia membersihkan mereka. Maksudnya membersihkan yutahhiruhum min syirkihim, membersihkan mereka dari syirik kemusyrikan mereka. Innaka, sungguhnya engkau, antal azizu, ya hanya engkau al azizu, yang maha menang, yang maha kuat, al qadiru, yang maha mampu, alladzi la yughlabu, yang tidak terkalahkan, al hakimu, yang bijaksana. Maksudnya ayil alimu, yang mengetahui, alladzi la yajhalu syai'an, yang tidak bodoh syai'an terhadap sesuatu. Tugas Rasul, saya ulang lagi, yang pertama membacakan ayat-ayat Allah, yang kedua ngajar, yang ketiga membersihkan umatnya dari kesyirikan. La ilaha illallah, pokoknya hanya Allah aja, nggak boleh ada yang dijadikan sebagai pegangan, nggak boleh ada yang dijadikan sebagai pedoman, sebagai tempat bergantung kecuali Allah. Karena misi semua Rasul itu sama, yaitu tauhid, la ilaha illallah, membersihkan dari syirik, artinya hanya Allah saja. Ayat ini ditutup dengan Al-Aziz, innaka antal azizul hakim. Engkau ya Allah, engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Artinya Allah itu maha menang, Allah maha menang dan tidak terkalahkan, dan juga Allah maha bijaksana. Bijaksana di sini artinya semua tahu tentang apa-apa yang diperbuat. Kan ada orang yang berbuat tapi nggak tahu. Nah, itu mustahil. Allah pasti Al-Hakim, yaitu yang bijaksana, yang mengetahui segalanya. Ini doa-doa Nabi Ibrahim, ada di ayat 129 ini. Nah, kemudian hahuna soalun, di sini ada soal, ada pertanyaan. Soal tuh soal hahuna soalun, soal, ada berapa nomor nih soal ini? Soal ujian akhir nasional. Mal hikmatu, nih soalnya. Mal hikmatu fi dzikri Ibrahim ma Muhammadin. Apa hikmah disebutkannya Ibrahim bersama Muhammad fi babis sholati, dalam bab salat. Haitsu yuqalu, yaitu saat diucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa sih kok waktu tahiyat akhir itu kita baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Itu maksudnya apa? Hikmahnya apa? Jawabannya di sini. Anna Ibrahim da'a, bahwa sungguhnya Nabi Ibrahim berdoa li Muhammadin, untuk Nabi Muhammad, bihadhi da'wati, dengan doa ini, dengan doa yang barusan kita artiin. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan yatlu alaihim ayatika, ya Allah, angkatlah dari keturunan kami seorang rasul yang membacakan ayat-ayatmu, yang mengajarkan kitab dan juga hikmah, yang membersihkan keturunan-keturunan kami. Nabi Ibrahim doa ini nih beratus-ratus tahun sebelumnya. Nah, kemudian ini oleh Allah dikabulkan. Oleh Allah dikabulkan dengan hadirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ajrallahu dzikra Ibrahim, maka memberlakukan siapa Allah dzikra Ibrahim ala alsinati Muhammadin, yaitu menyebutkan Ibrahim ala alsinati ummati Muhammadin, di lisan-lisan umat Muhammad, ila yaumil kiamati, hingga hari kiamat, adaan, karena untuk menunaikan an haqqin wajibin, dari hak yang wajib, ala Muhammadin, atas Muhammad, li Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim. Artinya memang itu sebab doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, utuslah dari keturunan kami utusan yang membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan hikmah, membersihkan mereka. Itu kan berkat doa Nabi Ibrahim, barokahnya Nabi Ibrahim, muncul Nabi Muhammad.
Nah, atas dasar itu maka sebagai bentuk syukur, bentuk terima kasih oleh Allah, kemudian dibarengi antara penyebutan Nabi Ibrahim dengan penyebutan Nabi Muhammad dalam salawat di tasyahud akhir itu. Ini karena sebagai tanda, sebagai bukti bahwa terima kasih kita kepada Nabi Ibrahim. Oleh karenanya umat Nabi Muhammad, di lisan umat Nabi Muhammad ini akan terus dilantunkan penyebutan Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu mau nggak mau atau Nabi Muhammad itu tidak bisa tidak, memang itu adalah barokah dari doa Nabi Ibrahim. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama atas pertanyaan tadi. Apa sih, kenapa sih Nabi Ibrahim disebutkan bareng sama Nabi Muhammad? Jawaban pertama itu. Jawaban yang kedua, anna Ibrahim sa'ala rabbahu biqaulihi. Sungguhnya Nabi Ibrahim minta kepada Tuhannya, kepada Allah dengan doanya, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ini juga doa Nabi Ibrahim di surat lain. Ya Allah, ij'alli, jadikanlah aku lisana sidqin fil akhirin, sebagai pengucap yang bagus, mengucap yang benar fil akhirin, pada umat akhir zaman. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah saya disebutkan oleh lisan-lisan umat di akhir zaman. Nabi Ibrahim pernah doa seperti itu. Ya Allah, jadikan saya selalu disebutkan fil akhirin, di umat-umat akhir zaman. Allah kabulkan dengan bentuk ini, dengan bentuk kita sebagai umat Nabi Muhammad terus menyebutkan nama Nabi Ibrahim dalam selawat di tahiyat akhir itu. Maksud doa ini abki. Ya Allah, maksudnya abki, kekalkanlah li untukku sanaan hasanan, pujian yang bagus fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kekalkanlah aku, berikanlah aku kekekalan, teruskan penyebutan yang bagus aku kepada umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabahullahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala menjawab, faqurina baina dzikrihima ibqaan. Fakurina, maka dibarengi baina dzikrihima, antara menyebutkan keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ibqaan, karena untuk mengekalkan lisana'il hasani, untuk pujian yang bagus ala Ibrahim fi ummati Muhammadin, atas Nabi Muhammad fi ummati, atas Nabi Ibrahim fi ummati Muhammadin, dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Ibrahim minta supaya namanya terus bagus disebutkan di umat terakhir, maka Allah jawab dengan cara salawat Ibrahimiyah tadi. Umat Nabi Muhammad di akhir zaman terus melantunkan itu, terus memuji, bukan hanya memuji Nabi Muhammad, tapi juga memuji Nabi Ibrahim. Ini jawaban yang kedua. Sebab Nabi Ibrahim pernah doa, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Itu doa Nabi Ibrahim juga. Jawaban yang ketiga, wal jawabut tsalits. Jawaban yang ketiga, anna Ibrahim kana abal millah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah bapak dari agama. Abal millah adalah bapak agama. Wa Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad kana abar rahmah, itu adalah bapak kasih sayang, bapak rahmah. Wa fi qiraat Ibni Mas'udin, wa fi qiraat Mas'ud, dalam bacaan Imam Ibnu Mas'ud, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa huwa abul lahum. Itu Imam Ibnu Mas'ud bacanya seperti itu. Nabi Muhammad aula, itu lebih utama bil mu'minina, untuk orang-orang mukmin, min anfusihim, ketimbang diri mereka. Wa huwa, dan Nabi Muhammad abun lahum, Nabi Muhammad adalah bapak untuk orang-orang mukmin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah bapak kita. Innama ana lakum mithlul walid. Bahkan Nabi bersabda, sesungguhnya kata Nabi, aku lakum, untuk kalian, mithlul walid, itu adalah seperti bapak. Walid itu bapak. Ai fir ra'fati war rahmah, maksudnya dalam kasih sayang dan rahmat. Falamma wajaba, maka ketika wajib, likulli wahidin minhuma, untuk setiap dari kedua orang itu, yaitu setiap Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, itu wajib apa, hakul ubuwati, hak sebagai seorang ayah, min wajihin, dalam satu wajah, dalam satu arah. Qurina baina dzikrihima, maka dibarengilah menyebutkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad fi babis sana was salat, yaitu dalam bab pujian dan juga bab salat. Jawaban yang ketiga seperti itu.
ada peran yang mirip. Nabi Ibrahim adalah bapak agama, Nabi Muhammad adalah bapak kasih sayang. Dua-duanya punya peran sebagai bapak. Oleh karenanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad selalu disandingkan berdua. Di selawat akhir sholat, kemudian dalam pujian-pujian lain disandingkan berdua, karena memang punya peran yang sama sebagai walid atau sebagai bapak. Jawaban yang keempat, anna Ibrahim kana munadiya syariati fil haji. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang memanggil syariat dalam haji. Wa Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad kana munadiyal iman. Nabi Muhammad adalah yang memanggil iman. Fajama'allahu ta'ala bainahuma, maka Allah ta'ala menggabung antara keduanya, antara syariat dengan iman, fi dzikril jamili, dalam ucapan yang bagus. Yang pertama kali manggil orang untuk datang ke Mekah untuk haji, saudara, itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Nabi Ibrahim disuruh sama Allah itu orang-orang panggil, suruh datang. Suruh datang. Gimana ya Allah? Ya udah panggil aja pokoknya. Nanti yang bikin dia pada datang itu aku, kata Allah. Nabi Ibrahim cuma diperintahkan untuk manggil. Dan benar setelah itu Mekah itu yang tadinya tempat sepi, yang tadinya biwadin ghairi dzar'in, di Al-Quran itu disebutkan itu lembah yang nggak ada pohonannya, orang-orang juga ogah di situ, pohon nggak ada, air susah, tandus banget. Nah, kenyataannya berkat dari panggilan dari Nabi Ibrahim itu, adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijal wala kulli dhamirin, ini orang-orang pada datang semua. Tapi saat itu Nabi Ibrahim hanya sekedar manggil aja, manggil untuk berkunjung ke Baitullah, ke rumah Allah. Nah, Nabi Muhammad manggil juga tapi dibarengin dengan iman. Oleh karena itu digabungkan menjadi rukun iman. Yang keberapa haji itu? Yang rukun iman, rukun Islam yang kelima, menjadi rukun Islam yang kelima. Maka dua paduan ini memanggil, sama-sama memanggil, yang satu hanya sekedar memanggil untuk berkunjung, yang satu memanggil panggilan iman, ini kemudian digabungkan. Oleh karenanya layak disandingkan antara penyebutan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan jawab dari pertanyaan kenapa kok selalu dibarengin antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Ada 4 alasan di situ. Wallahu a'lam bishawab.